Salam bos. PM Australia kunjungi Indonesia setelah insiden jet tempur China cegat secara kasar pesawat pengintai Australia. Konflik China dengan Indonesia dan beberapa negara tetangga hingga saat ini memang belum menemukan jalan terang. Hal ini tentunya juga akan menimbulkan rasa cemas dan khawatir dari berbagai belah pihak, atas wilayah yang diklaim sendiri oleh China. Dilaporkan juga beberapa kali terlihat kapal asing milik China yang memasuki wilayah Indonesia dengan berbagai macam alasan. Namun untungnya, personil Angkatan Laut Indonesia dengan tegas dan tanggap mengatasi persoalan tersebut dengan menyerukan tanda peringatan. Tak hanya Indonesia, baru-baru ini dikabarkan juga bahwa Australia tengah mengalami permasalahan serius dengan China. Yang mana ada beberapa laporan yang disampaikan oleh Australia dengan mengatakan bahwa China telah melakukan tindakan provokatif. Berita terbarunya Australia menuduh pilot jet tempur China melakukan manuver berbahaya di dekat salah satu pesawatnya di atas Laut China Selatan. Dikatakan pesawat China melepaskan suar dan memotong jalur depan pesawat pengintai Australia. Jet China kemudian merilis senjata seperti serpihan yang merupakan perangkat anti-radar yang mencakup potongan-potongan kecil aluminium yang masuk ke mesin pesawat Australia. Ini merupakan langkah yang sangat berani dilakukan oleh jet tempur China, karena China mengklaim wilayah Laut China Selatan sebagai wilayah kedaulatan mereka. Pencegatan itu menghasilkan manuver berbahaya yang memang menimbulkan ancaman keselamatan bagi pesawat P-8 dan awaknya, kata Menteri Pertahanan Australia. Kementerian Pertahanan Australia mengatakan, telah selama beberapa dekade mengikuti kegiatan pengawasan maritim di kawasan itu dan melakukannya sesuai dengan hukum internasional, melaksanakan hak atas kebebasan navigasi dan penerbangan di perairan dan wilayah udara internasional. Pihak Australia tetap bersikeras dengan klaim tersebut, meskipun China mengklarifikasi dengan mengatakan bahwa militernya telah bekerja sesuai dengan prosedur. Selain permasalahan terhadap beberapa klaim, ternyata Australia juga memiliki kekhawatiran lain terhadap China. Dilansir dari The Guardian, Australia mengatakan bahwa China tengah diam-diam membangun fasilitas angkatan laut di negara Kamboja. Kekhawatiran ini juga disampaikan oleh Perdana Menteri Australia, Anthony Albanese saat berkunjung ke Indonesia. Dalam kunjungannya tersebut, diketahui Presiden Jokowi dan Albanese turut membahas terkait konflik wilayah dengan China. Pembahasan mencakup hubungan diplomatik untuk melawan tumbuhnya ketegasan China di kawasan yang tengah mengalami persoalan tersebut. Dalam kesempatan ini, Albanese mengatakan rasa khawatirnya karena pengaruh Beijing yang sudah semakin besar di kawasan Pasifik. Apalagi diketahui juga bahwa China beberapa waktu lalu telah menandatangani kesepakatan keamanan dengan Kepulauan Solomon. Sehingga hal ini juga kemungkinan akan menyebabkan kehadiran militer di wilayah tersebut, dan dapat menjangkau sejumlah pulau Pasifik Selatan lainnya. Kantor Berita 9 News juga melaporkan bahwa Australia, Amerika Serikat, dan beberapa negara lain khawatir dengan pembangunan fasilitas angkatan laut tersebut. Apalagi jika nanti akan digunakan oleh Beijing sebagai pos terdepan angkatan laut mereka di Teluk Thailand. Kekhawatiran tersebut tetap muncul, meskipun pihak negara Kamboja sendiri telah mengklarifikasi dan membantah perizinan kehadiran militer China tersebut. Juru bicara pemerintahan Kamboja juga mengatakan bahwa perluasan pangkalan di wilayah tersebut hanyalah kerjasama. Hal ini mereka sebut juga dengan nama kerjasama antara negara China dan Kamboja. Bahkan pimpinan negara akan langsung memimpin peletakan batu pertamanya. Kami secara teratur berhubungan dengan pemerintah Kamboja dan kami secara konsisten diyakinkan bahwa tidak ada militer asing yang akan diberikan akses eksklusif di RIM, ujar Albanese. Namun dalam hal ini, Albanese tetap meminta Beijing untuk selalu transparan terkait niatnya di pangkalan militer Kamboja tersebut. Sehingga hal ini juga akan sekaligus untuk memastikan aktivitas China ini dapat mendukung keamanan dan stabilitas regional.